إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب, sebelum kita lanjutkan, kita merojaah sedikit terkait pembelajaran atau pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita menyebutkan lafaz ka'anna boleh diringankan bacaannya, ditakhfif menjadi ka'an. Dan ketika ditakhfif menjadi ka'an, maka dia tetap beramal seperti di awalnya, ka'anna. Jadi ka'anna dan ka'an tetap beramal, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kemudian yang kedua, kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwasannya ka'an al-mukhaffafah itu isimnya lebih sering disebut dibandingkan dengan an al-mukhaffafah. Jadi ka'an al-mukhaffafah itu isimnya lebih sering disebut dibandingkan berbeda dengan an al-mukhaffafah. Demikian. Kemudian yang ketiga kita sebutkan juga bahwasannya isim ka'anna tidak harus berupa dhamirus sya'n, tetapi boleh berupa isim zahir. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan jika setelah ka'an terdapat fi'il, maka biasanya dipisahkan dengan huruf qad dan lam untuk menghindari kerancauan. Demikian, itu pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, ikhwan, ada yang baca. Baik, sebentar, Anda bagikan dulu. Balik Quran, Hasan, Dari Yarwi itu saja. Yurwa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Yurwa binasbi tobiyati zobiyati ala annaha al-ismu wal jumlatu ba'daha sifatun wal khabaru mahdhufun ay ka'an zobiton atiyatan hadhihi al-mar'atu fayakunu min aksi at-tashbihi aw ka'an makanaha zobiton ala haqiqati at-tashbihi wa yurwa bi raf'iha ala hazfil ismi ay ka'annaha zobitun wa idza kana al-khabaru mufradan aw jumlatan ismiyatan lam yahtaj li fasili fal mufradu ka qawlihi ka'an tabiyatun fi rawiyati man rafa'a
wal jumlatul ismiyatu ka qawlihi ka'an sadyahu huqani. نعم أخينا حسبك بارك الله فيك. طيب طيب ikhwani dan akhwati barakallahu fikum jami'an, yang menjadi titik pembahasan adalah lafaz dhabbiyatun. Syair berkata, wa yawman tuwafina biwajhin muqassamin ka'an dhabbiyatun ta'tu ila warikis sanam. Baik. Itu yang disebutkan oleh syair. Paling tidak artinya yang kemarin kita sebutkan adalah pada suatu hari ia datang menemui kami dengan wajah yang rupawan. Kemudian ka'an dhabyatun ta'tu ila warikis salam, seakan-akan ia adalah seekor kijang yang berjalan perlahan menuju pohon salam yang hijau. Yang menjadi pembahasan kita yang tadi telah disampaikan adalah lafaz dhabbiyatun. Dhabbiyatun. Tayyib. Naam. Tayyib. Wa yurwa بنصب الضبية على أنها الاسم والجملة بعدها صفة. Bait tersebut diriwayatkan dengan membaca lafaz dhabyu atau dhabbiyah itu dengan ucapan dhabbiyatan, dibaca dengan mansub. Wal jumlatu ba'daha sifatun, dengan menganggap bahwa kata dhabbiyah adalah isim ka'an, sedangkan jumlah setelahnya menjadi sifat bagi dhabbiyah dan khabarnya wal khabaru mahdzuf, dan khabarnya dibuang. Ay ka'an dhabbiyatan 'atiyatan hadhil mar'atu. Takdirnya adalah seakan-akan perempuan ini adalah seekor kijang yang berjalan dengan anggun. Fayakunu min aksit tashbihi. Maka ini termasuk membalikkan tashbih. Au ka'an makanaha dhabbiyatan ala haqiqati tashbih. Wa yurwa biraf'iha ala hadfil ismi ay ka'annaha dhabbiyatun. Atau takdirnya adalah seakan-akan di tempat perempuan ini terdapat seekor kijang, maka ini merupakan tashbih, penyerupaan dalam segi makna yang sebenarnya. Demikian. Kemudian disebutkan wa yurwa bi raf'iha ala hadfil ismi ay ka'annaha dhabbiyatun. Dan bait tersebut juga diriwayatkan dengan membaca dhabbiyah dalam keadaan marfu', yaitu dhabbiyatun, berdasarkan dihapusnya isim ka'an sehingga takdirnya adalah seakan-akan dia adalah seekor kijang, ay ka'annaha dhabbiyah. Baik, ikhwani dan akhwati al-karimat, dari ucapan beliau ini, maka paling tidak kita bisa memahami dua pendapat penting. Apa itu? Yang pertama, lafaz dhabbiyah itu dibaca dengan mansub, ka'an dhabbiyatan.
Demikian. Ini adalah pendapat yang pertama. Baik. Selanjutnya, ketika disebutkan dhabiyah, ini adalah mansub sebagai isimnya ka'an, maka khabarnya dibuang. Khabar dari lafaz ka'an itu dibuang. Pertanyaannya, mengapa khabarnya dibuang? Karena orang Arab sering membuang khabar apabila sudah dipahami konteks lafaz tersebut. Sehingga maknanya ikhwan, ka'an dhabbiyatan atiyatan hadhil mar'ah. Seakan-akan perempuan ini adalah seekor kijang yang berjalan dengan penuh keanggunan. Demikian. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian juga selanjutnya disebutkan apa yang dimaksud dengan aqsud tashbih. Ini merupakan pembahasan balaghah yang sangat menarik ikhwan dan akhwat. Biasanya tashbih itu kita katakan al-mar'atu kadzabbiyati. Perempuan itu seperti kijang. Jadi al-mar'ah adalah al-musyabbah, kemudian kaf adalah adatut tashbih, kemudian al-dhabbiyah adalah al-musyabbah bihi. Kemudian nanti fil jamal. Itu adalah wajhus syabah. Jadi ketika antum dan antunna belajar ilmu balaghah akan mendapati rukun at-tashbih itu ada 4. Ada al-musyabbah, ada al-musyabbah bihi, kemudian ada tashbih, kemudian ada wajhus syabah. Baik. Wanita dijadikan musyabbah, sedangkan kijang musyabbah bih, kita sampaikan tadi. Selanjutnya, namun di sini tegernya adalah ka'an dhamiyatan hadhil mar'ah. Seakan-akan kijang itulah perempuan ini. Jadi kijang langsung diibaratkan seperti perempuan. Yang dijadikan pokok justru kijang itu sendiri. Sedangkan perempuan diserupakan dengannya melalui sunan yang terbalik. Nah, inilah disebut dengan aqsud tashbih. Tujuannya kenapa kok seperti ini? Tujuannya itu kita katakan agar ada penekanan di dalam sebuah kalimat. Namanya al-mubalaghatu fil kalimah. Seolah-olah kecantikannya begitu sempurna sehingga lebih layak disebut kijang daripada wanita yang seperti kijang. Demikian. Baik, selanjutnya. Penafsiran yang kedua. Penulis mengatakan lagi misalnya, au kana makanuha dhabbiya. Boleh juga dipahami seakan-akan di tempat perempuan itu ada seekor kijang. Demikian. Dengan penafsiran ini, susunannya tidak dianggap sebagai pemberikan tasbih, tetapi tetap sebagai tasbih biasa. Al-muhim ya ikhwan, pendapat yang pertama dibaca dengan mansub dhabbiyatan sebagai isimnya ka'an dan khabarnya itu mahdzuf. Ini pendapat yang pertama. Baik. Pendapat yang kedua adalah wa yurwa bi raf'iha ala hadfil ismi.
yaitu dibaca dengan marfu'. Marfu' dengan membuang isimnya. Tayyib. Jadi takdirnya adalah ka'annaha dhabbiyatun. Demikian. Dan ini lebih dekat kepada kaidah umum ka'an al-mukhaffafah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Syam Al-Ansari rahmatan wasi'ah sebelumnya, yaitu isimnya seringnya dihapus. Baik. Selanjutnya, wa idza kana al-khabaru mufradan aw jumlatan ismiyatan lam yahtaj li fasilin fal mufradu ka qawlihi ka'an dhabbiyatun fi rawiyati man rafa'a wal jumlah al ismiyah ka qawlihi ka'an tadyahu huqqani. Demikian. Baik. Apabila khabar ka'an berupa mufrad, yaitu satu kata, atau juga berupa jumlah ismiyah, lam yahtaj li fasil, maka tidak memerlukan pemisah. Fal mufrad ke qouli ta'ala, contoh khabar ya mufrad ka qawlihi, apa nih, bukan qouli ta'ala, ka qawlihi ka'an dhabbiyatun. Ini adalah mufrad, khabarnya mufrad, lafaz dhabbiyah fi rawiyati man rafa', bagi yang meriwayatkan dibaca dengan rafa' marfu'. Fal jumlah al-ismiyah ka qawlihi ka'an tadyahu huqqani. Sedangkan contoh jumlah ismiyah adalah ucapan syair, penyair, ka'an tadyanu huqqani. Tadyan huqqani. Ini adalah jumlah ismiyah. Demikian. Baik. Kita sebutkan ya, pada pembahasan sebelumnya ikhwan dan akhwat, jika setelah ka'an al-mukhaffafah terdapat fi'il, maka perlu dipisahkan dengan dua huruf, entah itu qad atau lam. Namun apabila setelahnya bukan fi'il, melainkan khabar mufrad atau jumlah ismiyah, maka tidak perlu pemisah. Contohnya misalnya khabar mufrad kita mengatakan ka'annaha dhabbiyatun atau ka'anha dhabbiyatun. Tidak perlu kita mengatakan ka'annaha qad dhabbiyatun atau lam dhabbiyatun, tidak perlu. Jadi tidak perlu qad atau lam karena khabarnya berupa dhabbiyah ya. Kemudian khabar jumlah ismiyah juga demikian, tidak perlu ada pemisah. Baik. Dari pembahasan ini ikhwan, maka ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bait syair ka'an dhabbiyah ta'tu memiliki 2 riwayat. Ada 2 bacaan. Yang pertama dibaca dengan mansub dhabbiyatan sebagai isimnya ka'an. Kemudian bacaan yang kedua dhabbiyatun sebagai khabarnya ka'an.
dan isimnya mahdzuf, dihapuskan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pada riwayat mansub dibaca mansub yaitu jumlah ta'tu ila warikis salam menjadi sifat bagi dhabbiyah. Sedangkan khabar ka'an dibuang karena telah difahami dari konteks tersebut. Ana ulangi ya. Kesimpulan yang kedua, pada riwayat yaitu lafaz dhabbiyatan dibaca mansub, jumlah ta'tu ila warikis salam merupakan sifat untuk dhabbiyah, na'at untuk dhabbiyah. Sedangkan khabar ka'an mahdzuf, dibuang. Kenapa dibuang? Karena telah difahami dari konteks tersebut. Baik. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Penafsiran aksud tashbih menunjukkan gaya bahasa balaghah yang membalik susunan tashbih untuk memberi penekanan dan memperkuat makna. Jadi pembahasan tentang tashbih kalau mau dipelajari lebih dalam lagi maka silakan buka pembahasan balaghah, akan disebutkan apa itu tashbih dan rukun-rukunnya serta contoh-contohnya. Baik. Kemudian yang keempat, jika khabar ka'an al-mukhaffafa berupa fi'il diperlukan pemisah seperti qad atau lam. Namun jika khabarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah maka tidak diperlukan pemisah sama sekali. Nah, ini 4 kesimpulan terkait pembahasan tentang syair yang tadi telah kita sampaikan. Nah, ikhwan dan akhwat, afwan ma'dziratan, qadarullah leher ana agak gatal, sepertinya mau batuk kembali. Untuk sementara, ana mohon maaf sebesar-besarnya. Pertemuan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham silakan boleh bertanya langsung atau di grup juga boleh. Kita akhiri ma'dziratan ya. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik,